Hai, welcome back to Gagaswara Vlog. Pada vlog kali ini saya mau ajak teman-teman semua buat kita coba naik kereta api Argo Muria dari Gambir menuju ke Semarang. Perjalanan estimasi 5,5 jam. Sekarang kira-kira jam 5.30 pagi. Nanti kereta apinya jam 7.15. Oke, sambil kita review ya nanti keretanya seperti apa dan kota Semarang dan sekitarnya nanti seperti apa. Oke, sampai ketemu di Gambir nanti. Kita udah sampai di stasiun Gambir. Kita masuk dulu ya guys. Kayaknya ini karena long weekend jadi stasiunnya rame. Biasanya nggak serame ini. Cuman ini long weekend ya, jadi hari Jumat ini libur. Terus besok Sabtu, besoknya lagi Minggu, jadi cukup ini rame banget sih. Stasiunnya bisa dibilang ini rame. Biasanya nggak seramai ini. Dan kalau teman-teman perhatiin, banyak model ya di sini yang mau naik kereta karena ada acara fashion show di Jogja. Jadi mereka naik kereta dari Jakarta ke Jogja untuk acara fashion show. Saya dari tadi ketemu banyak model yang berkeliaran di stasiun ini. Oke, kita mau cari sarapan dulu. Habis sarapan baru kita nanti langsung menuju tempat keberangkatan untuk langsung naik keretanya ya. Oke guys, kita sekarang udah mau menuju ke tempat kita mau naik kereta. Kita cek dulu ya. Argo Muria jalur 4. Kamu apa? Tasaka ya? Yogyakarta? Jalur 4 sama berarti. 4 berarti sini. Ya. Ya. Kebetulan ini saya satu kereta. Ketemu sama temen tapi kita beda tujuan. Saya Semarang, teman saya ini ke Jogja, dia mau jadi model katanya di Jogja. Model apa, Cok? Pelanggan yang kami hormati, jalur 3 kereta api Purwojaya, tujuan Stasiun Bekasi, Stasiun Keretamu apa, Pak? Keretaku ya? Keretamu apa? Kereta ini. Coba tanya orangnya deh. Stasiun Cilacap dengan jadwal keberangkatan pukul 07. Ini tanya ini nih, tanya masnya ini. Kasih tahu tiketnya ke masnya. Teman saya bingung. Selamat menikmati perjalanan dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, who will take train
at platform Jalur 1A. 3. Oh, berarti turun naik yang satunya. Jirawan Station, Bumyangu Station, Purwokerto Station, Royal Station, Pak. Barat Station, Pak. Gubernur Station, and Pak, Jirawan turun Station. terus naik lagi yang sebelah sana. 7, will be departing soon. Thank you for trusting the Kereta Api Indonesia. Enjoy your trip and see you on the next trip. Tuh guys, kalau kalian lihat itu Monas. Jadi stasiun Gambir ini memang sebelahan ya sama lokasi Monumen Nasional. Oke, kita udah di dalam kereta. Saya sama seperti biasa teman tugas saya, Mas Sukir. Saya mau sedikit berbagi buat teman-teman yang mungkin belum pernah naik kereta, mungkin selama ini naik bis atau naik pesawat. Kalau naik kereta sekarang itu udah enak. Apalagi kalau Argo Muria ini kan keretanya eksekutif, jadi keretanya enak. Dan Argo Muria itu kalau nggak salah, Argo itu gunung, Mas. Iya. Argo itu gunung, Muria itu gunung Muria. Muria. Iya, jadi simbol dari, kalau gunung itu kan tinggi, simbol dari pelayanan yang tinggi, jadi pelayanan yang bagus. Itu dari Argo Muria. Oke, ini keretanya juga udah mulai jalan. Nanti saya kasih beberapa footage atau view pemandangan yang saya lewati selama perjalanan dari Jakarta ke Semarang. Seharusnya sih ada pemandangan pinggir pantai ya, Mas ya. Ada. Tapi sayangnya pinggir pantai itu yang gerbong yang di sebelah sana. Nanti coba tetap saya shoot ya, apakah kelihatan apa enggak. Semoga kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan ya kita bisa lihat pemandangan-pemandangan yang lainnya. Kalau sekarang ini bisa dilihat Monas sebelah sana. Ya, itu Monas, Monumen Nasional. Memang dia dekat sama stasiun Gambir. Bisa di gang sih. Nanti shootnya di gang sih. Oh iya, di belakang ya. Bisa kelihatan. Oke. Sementara nanti kita lihat landscape kalau di Jakarta ya. Cuman di Jakarta ya nggak selamanya bagus sih. Ada beberapa tempat tuh kayak umum ya, Mas. Kalau sekarang mungkin masih bagus ini tempatnya. Nanti saya kasih lihat ya. Masih banyak pohon. Nah, kalau yang sekarang ini mungkin masih bagus ya pemandangannya, masih banyak gedung-gedung tinggi. Ya, buat teman-teman yang nggak tinggal di Jakarta juga mungkin bisa ikut menikmati bahwa ya beginilah Jakarta, kehidupan Jakarta. Ada tempat-tempat yang mewah, tapi di sisi lain ada juga tempat-tempat yang kumuh gitu. Masih ada banyak tempat-tempat yang kumuh gitu di Jakarta. Ini masih tertutup pepohonan ya. Perjalanan kita itu nanti sekitar 5,5 jam, jadi mungkin sekitar, tapi kita tadi terlambat keretanya. Datangnya terlambat karena mungkin ini long weekend, jadi jalurnya padat. Nanti kita begitu sampai Semarang
sebenarnya ya deket dari Jakarta, cuman udah ada sawah ya. Kita lihat di sebelah sana ada gunung kalau ya teman-teman bisa lihat, tapi ketutup awan. Ya, jadi kita mulai lihat pemandangan. Nah, kalau yang sekarang pemandangan sawah seperti ini, pepohonan ini, buat teman-teman yang tinggal di Jakarta dan nggak pernah mungkin datang ke tempat-tempat pedesaan seperti ini, mungkin lihat video saya bisa menikmati. Kalau buat orang kayak saya ya, orang desa ya, seperti ini udah biasa ya. Persawahan, perkebunan seperti ini sudah biasa. Sebenarnya untuk sekarang itu justru sawah, usaha, maksudnya petani, usaha pangan itu sangat penting dan dibutuhkan ya, karena kan salah satu programnya Presiden kita Bapak Prabowo juga adalah ketahanan pangan, dalam artian swasembada pangan. Kenapa penting swasembada pangan menurut saya? Karena kalau negara kita ini tiba-tiba nanti perang atau dapat embargo gitu, tidak bisa untuk transaksi gitu sama negara-negara lain, itu kita masih bisa hidup, bisa survive itu, karena kebutuhan pokoknya yaitu pangan, makanan itu kita sudah swasembada gitu. Kita bisa usaha sendiri, kita bisa hasilkan sendiri kebutuhan pangannya gitu. Kalau pangan kan kebutuhan pokok gitu. Jadi menurut saya pekerjaan petani itu sangat dibutuhkan dan penting loh sekarang. Tapi ya memang untuk teman-teman yang mungkin lahir di generasi-generasi yang sekarang mungkin merasa pekerjaan petani itu kurang keren gitu ya, karena kan ya berhubungan sama tanah gitu, sama lumpur gitu. Tapi kalau saya lihat justru salah satu pekerjaan yang cukup menjanjikan gitu di masa depan ya pertanian sih salah satunya kalau menurut saya. Oke, saya akan review sekarang dalam keretanya ya. Pertama untuk tempat duduk ya, tempat duduknya ini cukup nyaman. Ada ini buat jaga, jadi kalau kita tidur kepala kita nggak kemana-mana, jadi buat ada lengkungan, jadi kepala kita bisa nggak kemana-mana. Terus di perbatasan ini ada buat tangan ini ya, ini bisa diangkat seperti ini. Nah, bawah ini ada buat pijakan kaki, ini bisa di adjust. Jadi dia kalau mau tinggi segini, tinggi, kalau mau lebih rendah ya kita adjust, dia bisa lebih rendah seperti ini gitu ya. Terus ini tombol buat, jadi kemiringan kursinya kita bisa atur. Jadi ini tombol, kalau kita pencet kita bisa kemiringan kursinya bisa kita atur. Lalu di sini ini ada, kita bisa keluarin meja. Iya, jadi kalau mau teman-teman mau makan atau minum atau mau taruh sesuatu di sini, handphone atau laptop atau apa tuh bisa menggunakan meja ini itu ya. Terus oke. Selain itu colokan. Nah, ada biasanya sih ada 2 colokan seperti ini. Colokan di kereta ini. Jadi kita nggak usah khawatir ya kalau handphone kita habis gitu, kita bisa cas di sini. Ya. Sama ini ada, jadi kalau teman-teman bawa tas, cangklong gitu bisa dicantol di sini. Jadi dia ada cantolannya. Nah, cuman di sini biasanya ya kalau setahu saya ya kereta yang pernah saya naik itu, nggak tahu, saya lupa kereta apa. Di sini tuh ada seperti meja kecil lagi gitu buat naruh botol
atau makanan-makanan ringan gitu. Nah kereta ini nggak ada. Ini nggak ada. Jadi kalau naruh botol antara di pinggiran jendela ini atau di kantong di belakang kursi ini. Nah kalau gerbongnya sendiri cukup nyaman. Cuman kereta yang saya naik ini gerbongnya AC-nya itu nggak begitu dingin ya, jadi tapi ya normal, nggak panas juga. Biasanya kalau gerbong kereta itu dingin ya, apalagi kalau malam ya, itu dingin sih sampai kalau malam kita dapat selimut gitu untuk kita tidur gitu. Itu ada monitor TV tapi nggak tahu sih, mungkin cuma iklan-iklan dari kereta api. Oh ya, sebenarnya untuk kereta api Argo Muria ini itu mulai pertama kali diluncurkan oleh PT Kereta Api itu tahun 1979 pertama kali. Jadi sebenarnya usianya udah cukup tua ya, tapi untuk kereta ini termasuk, kalau menurut saya gerbongnya ini termasuk gerbong masih baru sih. Ini gerbongnya masih baru, masih bagus. Dilihat kursinya juga, bangkunya juga masih bagus, masih bersih semuanya. Kalau teman-teman bisa perhatiin, semuanya masih bersih. Ya termasuk jendelanya juga masih bersih. Ya di sini ada tulisan nomor kursinya. Ini juga tulisannya tuh dia cahaya ya, lampu ya. Jadi bukan tulisan seperti ini. Kalau tulisan seperti ini kan beda. Ini tulisannya dia cahaya, dia lampu. Oke, kita udah sampai, langsung turun. Mana mas? Oh iya. Tanya orang aja mas nanti mas. Mas, ada ATM BCA mas? Oh, udah ada di sini. Terima kasih. Nggak ada mas di sini mas. Udah di stasiun Semarang Tawang. Ini yang jemput kita Mas Danang. Nanti dari sini kita langsung ke Randegan ya mas. Berapa lama? Satu setengah jam perjalanan. Sampai, semoga nggak macet di jalanan nanti. Masih nunggu istrinya Mas Danang dulu dari kantor katanya dia. Nanti ketemu di sini baru berangkat bareng ke Kerandegan. Oke, sekarang kita ada di kota, bukan kota ya, namanya Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Kota Purwodadi. Di Kota Purwodadi kita mampir makan siang dulu. Tapi sebelum kita makan siangnya mie ayam. Sebelum makan mie ayam kita menikmati es. Ini es campur sama es kelapa. Ini teman saya, Mas Kustono namanya. Dia mantap ya mas ya, siang-siang seger. Yang sebelah sini Mas Hendri lagi sakit, lagi atit teman kami. Biasanya yang nyetirin kita Mas Hendri, cuman dia karena lagi nyimpan tenaga, jadi
Kali ini yang nyetirin Mas Mustafa. Oke. Kalau di kota Purwodadi apa yang terkenal, Mas? Suike makanan. Oh, suike. Teman-teman kalau tahu suike itu daging kodok dimasak apa, Mas? Ya suike. Digoreng. Wah. Ada suike ayam juga. Suike ayam. Ya. Suike itu masakan. Oh, suike itu masakan. Kirain suike itu daging kodok. Saya juga baru tahu teman-teman kalau suike itu ternyata jenis cara memasak ya, Mas ya. Dimasak suike. Jadi ada Suike ayam. ada suike ayam, ada suike kodok. Tapi yang paling ini suike. Tapi yang paling enak suike kodok. Selama ini saya pikir kalau suike itu Kodok. kodok, ternyata suike itu cara memasak, teman-teman. Saya baru tahu. Oke, kita nikmati dulu yang segar-segarnya. Nanti habis itu baru kita makan siang mie ayam. Baiklah, sekarang saya menuju ke stasiun Semarang Tawang karena akan balik ke Jakarta. Jadi pada vlog kali ini kita menuju ke beberapa desa seperti yang udah teman-teman lihat. Kita ke Timo itu di daerah Salatiga pelosok lagi. Kota Salatiga tapi masih pelosoknya lagi. Kita ke daerah Tegal Sumur. Tegal Sumur itu dekat dengan kota Purwodadi. Terus selanjutnya kita ke daerah Telawah, juga masih di sekitar Purwodadi. Ada yang unik di beberapa adat di desa, terutama di Tegal Sumur. Di sana itu orang-orang tua yang sudah mulai tua dan anaknya sudah mulai berkeluarga, justru yang pindah dari rumah itu adalah orang tuanya. Jadi rumah dari orang tua tersebut akan ditempati oleh anak-anaknya yang sudah mulai berkeluarga. Pertama itu, lalu kedua di daerah Tegal Sumur itu juga ketika kita itu untuk orang yang pacaran, laki-laki itu sebelum akhirnya kawin, sebelum kawin, laki-lakinya itu sudah diundang atau diambil sama pihak keluarga perempuan. Jadi mereka hidup bersama dulu selama beberapa waktu gitu sebelum kawin. Nah, setelah itu baru dilaksanakan upacara perkawinannya. Sempat kita tanya kalau nanti sudah tinggal bersama terus nggak jadi gimana gitu. Cuman dari beberapa warga juga menjawab bahwa jarang sekali itu terjadi. Pasti akan dilangsungkan dengan pernikahan. Gitu. Kira-kira beberapa hal yang menurut saya mungkin menarik dan hal baru ya, yang mungkin nggak pernah tersorot, jadi pengetahuan baru di perjalanan vlog kali ini. Oke, vlognya saya akhiri sampai di sini. Semoga teman-teman yang lihat vlog ini bisa terhibur, mengisi waktu luang, nonton sesuatu yang bisa menghibur teman-teman semua. Oke, see you in the next vlogs. Bye bye.